Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, yakni Bapak Dandim Kota Subul Salam, Letkol Infantri Un Wahyu Nugroho. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Jainal. Sehat, Bang Jainal? Alhamdulillah. 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 Ini merupakan kebahagiaan kami kedatangan Bapak Dandim di Kota Subul Salam, khususnya di Kominfo ini. Nah, mungkin ini pertama kali perdana nih Pak Dandim. Ya, Perdana nih hadir di Kominfo ya, untuk kita podcast lah, ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol santai lah di program kita ini. Juga di samping saya ada narasumber juga. Siapa namanya Pak? Darwin Brutu, Pak. Oh, Darwin Brutu. Darwin Brutu. Dari mana Bapak ya? Dari Leoram ini, Pak. Oh, dari Laoram. Dari Kampung Leoram, Kecamatan Simbanggeri. Baik, program kita pagi ini adalah berbincang santai berkaitan dengan penerimaan prajurit TNI AD. Nah, ada gratis. lagi nih, gratis tidak dipungut biaya. Ini momentum yang luar biasa kita tunggu. Sebelum kita bicara ini, kita ingin ngobrol dulu lah sama Pak Dandim. Pak Dandim asal dari mana ya Pak Dandim ya? Saya dari Solo, Bang Jainal. Oh, Solo. Berarti dekat juga sama mantan presiden kita Pak Jokowi. Oh, dekat. Dekat. Saya kenal beliau, tapi beliau yang tidak kenal dengan saya. Mudah-mudahan Itu lah masalahnya. Nggak apa-apa, tapi insya Allah kenal itu. Kalau kita kan wajib mengenal presiden kita, kan? Karena mungkin kalau presiden kan mungkin banyak sekali kan. Ya. Alhamdulillah juga lah, berarti di Solo. Saya juga pernah di Solo Pak Dandim. Jadi kalau dulu masa-masa dulu kita belajar di Jawa itu sering masuk ke pasar Klewer. Oh ya, pasar terbesar itu di gitu Solo. kan. Ya. Kita nyari-nyari pakaian paling gitu. lengkap di situ. Memang di situ paling murah, lengkap di situ. Ya, sering dulu. Itu cerita masa dulu nih Pak Dandim. Ya. Jadi rasa-rasanya ingin kembali seperti dulu. Ya kan, melihat bagaimana sayangnya kita baru kenal sekarang. Iya, kalau dulu udah kenal kan, bisa ke rumah saya, bisa mampir ya bisa kan? kita undang gitu. Sayangnya baru Ini. sekarang kita kenal. Masa itu saya di tahun 95, terakhir saya lulus kan 97 itu Pak Dandim. Dari pesantren saya. Kalau Pak Dandim masuk TNI tahun berapa Pak Dandim? Saya SMA 97. Oh, 97. Lulusnya Baru lulus itu? Iya, itu enggak, baru masuk 97. Berarti di bawah saya umur Pak Dandim ini ya? Iya, berarti junior berarti kan? Saya masuk keluar dari pesantren 97, masuk pesantren itu saya sudah SMA itu Pak Dandim. Oh iya. Tahun 90. Saya lulus SMA itu tahun 2000. Oh. Makanya saya masuk pendidikan setelah lulus SMA itu kan tahun 2000, lulusnya 2003. Oh, 2003. Ya, 3 tahun di Akademi Militer di Magelang. Luar biasa nih Pak Dandim aknya ya. Alhamdulillah. Kesempatan banyak, termasuk yang nanti kita bicarakan ini kan sebenarnya kan berkaitan dengan penerimaan prajurit. Ya, prajurit. Ada Perwira, Bintara, Tamtama. Kebetulan yang sekarang kita buka yaitu yang Tamtama. Yang Tamtama. Ya. Kelihatannya nih Pak Dandim, saya penasaran nih tentang gratis tidak dipungut biaya ini gimana Pak Dandim? Jadi memang dari dulu itu memang ya tidak dipungut biaya Bang ya. Mungkin hanya karena masyarakat itu mungkin dia tidak percaya dengan kemampuan anaknya. Padahal kalau anaknya itu dibina, dilatih, pasti itu akan memenuhi syarat untuk diterima menjadi seorang prajurit. Memang ada beberapa syarat-syarat, memang fisik lah yang paling utama, selain kecerdasan apa semua itu, fisik itu paling ya penting untuk menunjang tugas pokok yang dikerjakan oleh prajurit itu. Kalau hanya cerdas saja itu kurang lengkap lah. Saya pikir itu kurang lengkap. Karena kalau hanya cerdas, nanti penugasan di tempat yang berat, fisiknya tidak mampu ya lemah gitu tugas itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Betul. Tapi ya kembali lagi penerimaan itu sebenarnya bisa disiapkan. Dari Kodim pun kita akan menyiapkan pelatihnya. Ini baru nih seru nih. Jadi nanti pada saat sudah siap mereka untuk melaksanakan seleksi, itu bisa bersaing dengan kawan-kawan yang di tempat lain, terutama di provinsi Aceh ya, karena kita pelaksanaan seleksi itu ada di Banda Aceh.
Jadi kita siapkan dari Kodim ini. Kira-kira berapa nih prajurit yang disiapkan untuk melatih ini Pak Dandim? Kalau jumlahnya sebanyak-banyaknya. Oh, udah siap berarti Kodimnya? Sudah siap. Wah, Masuk nih. personelnya, pelatihnya kita siapkan, materinya, jadwalnya. Warga sudah Kota ada. Subuh Salam, ini kesempatan baik kita bagi putra putri. Putri termasuk juga? Kalau kebetulan ya putra saja. Oh, putra Yang saja. putri Oh. belum ada. Baik, warga Kota Subuh Salam, ini kesempatan kita bahwa Kodim Kota Subuh Salam telah menyiapkan pelatih-pelatih profesionalnya untuk menyiapkan pemuda-pemuda Subuh Salam yang ingin masuk ke tentara. Seperti itu. Saya pikir ini sudah luar biasa nih Pak Dandim, apa yang disiapkan oleh Kodim Kota Subuh Salam ini. Jadi apa yang sudah disiapkan selanjutnya Pak Dandim untuk penerimaan prajurit dari pihak Kodim ya? Untuk penerimaan kita sudah ada beberapa sosialisasi ya ke sekolah-sekolah, termasuk ke pondok pesantren. Kapan untuk mendaftarnya, syaratnya apa saja, itu kita jelaskan malahan ke personel yang mendaftar. Jadi biar mereka memiliki kesiapan. Paling tidak, kalau memang dia ada kendala di kesehatan, ya bisa istilahnya kita perbaiki, diobati dulu lah. Diobati ya. Ya, jadi jangan kita berangkat jauh-jauh dari Subuh Salam ke Banda Aceh, ternyata kesehatannya ada yang tidak memenuhi syarat, sayang buang uang seperti itu. Jadi kan mahal nih, jauh juga ke Banda Aceh kan, sekitar 12 jam lah. Makanya kita sosialisasikan apa saja yang akan diperiksa, diseleksi, termasuk yang dari Kodim kita bantu dampingi. Kalau memang harus periksa di rumah sakit RSUD, kita dampingi pemeriksaannya apa saja, ini begini. Jadi kalau ada sejak awal lah gitu sejak awal. Jadi luar biasa. Kadang masyarakat ini kan kurang tahu bagaimana mendaftar begitu kan, apa saja yang disiapkan. Jadi dengan seperti ini ya paling tidak kalau memang tidak siap tahun ini bisa tahun depan daripada dipaksakan dan ya tidak memenuhi syarat. Betul. Kasihan sayang. Intinya Kodim sudah siap ini. Ya, sudah siap. Ini dan itu tidak dipungut biaya. Nah, ini penekanan dari pimpinan termasuk dari presiden juga seperti itu. Mari kita bersih-bersih sebelum kita dibersihkan oleh masyarakat. Betul. Nah, presiden itu ini sebenarnya yang kita bersih-bersih dulu, mulai dari kinerja kita, dari mungkin disiplin kita, pekerjaan kita lah yang ada di instansi kita masing-masing kan. Termasuk perekrutan ini kita bersih-bersih lah. Jangan lagi ada yang dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Dan di sini hadir juga mungkin dari Bang Darwin ya. Anaknya kemarin daftar sebelum pembukaan ini, kemarin ada seleksi secaba dan kebetulan juga diterima dan tidak dipungut biaya sama sekali. Orang tuanya pun mungkin kaget nih kemarin. Bagaimana itu? Saya mungkin bisa saya ceritakan dari awal Pak ya kan? Ya, silakan. Kemarin di gelombang pertama anak saya itu Pak udah tes. Iya. Di gelombang pertama dia udah tes. Untuk secaba atau secapa? Secaba. Dia ada gelombang pertama. Itu tahun berapa itu? Tahun barusan? 2024 Pak. Oh, barusan tahun yang lalu ya. Jadi di gelombang pertama dia udah tes Pak. Jadi memang kami tidak pakai decking, tidak pakai calo nih Pak. Wah, luar biasa. Nah, dia murni. Maksudnya nggak melalui ini, nggak melalui itu Pak. Tahu juga anak masuk tentara? Kalau pertama itu tahu Pak. Gelombang pertama tahu saya. Memang kami bersama-sama menyiapkan berkas di sini Pak. Nah, tahu saya kalau di gelombang pertama kan udah. Setelah dia berjalan seleksi ini Pak, jadi setelah di Parade 1 Pak ya, di Parade 1 dia gugur kelebihan berat badan 4 on Pak. Gitu juga ya. Lebih sedikit aja pun nggak bisa. Sedikit aja rupanya Pak nggak bisa Pak. Betul Pak ya. Luar biasa. Nah, jadi ceritanya Pak selanjutnya Pak, dia meneleponkan ke saya, "Oh ya, saya gagal Pak ayah di Parade 1. Apa masalah Mulian?" Saya bilang, "Berat badan." Siapa namanya tadi? Dian Haryadi Pak. Dian Haryadi. Jadi ini Pak ceritanya. Saya gagal yang di Parade 1 katanya. Apa masalahnya Dian? Berat badan saya naik 4 on Pak katanya. Ya katanya. Udah gitu, jadi gimana solusinya Dian? Pulang aja Pak, langsung kuliah di sana. Gini aja ya, kuliah aja aku ya. Berarti tamat SMA nih anak? Tamat SMA Pak, tamat SMA. Tamat SMA. Tamat SMA langsung dia. SMA
Dia SMA-nya Pak memang SMA-nya di Banda Aceh. Oh, SMA Banda Aceh. Di SMA Banda Aceh dia. Nama SMA-nya Pak SMA Kon namanya. Iya. Dia keberbakatan dia Pak. Ya, berbakatan. Keberbakatan. Di Stadion Harapan Bangsa dia. Oh iya betul. Jadi setelah itu Pak, udah ya sekolah aja aku ya kuliah. Saya uruslah Pak. Sempat dia kuliah 2 bulan Pak. Iya. Saya kuliah 2 bulan. Baru mungkin dia cari info ada gelombang kedua. Ada gelombang kedua dia Pak. Jadi memang dikabarinya, saya Pak, saya ya mau tes gelombang kedua. Apa ada Dian? Saya bilang ada. Udah lanjutkan aja, saya bilang. Setelah itu Pak, Persyaratannya yang lalu atau baru lagi? Pengurusan persyaratan cuma SKCK kami kirim dari sini Pak. Oh gitu. Sebelumnya sudah ada berarti ya? Diperbarui berarti ya? Diperbarui SKCK yang memang udah habis masa aktifnya Pak. Jadi itulah saya kirim dari sini ke Banda Aceh Pak. Udah gitu Pak, singkat ceritanya Pak, tes lah dia Pak. Tes dia, setelah parade 1 Pak, diteleponnya balik. Parade itu apa? Periode? Apa? Parade itu kantor daerah Pak. Ya, pantukhir. Jadi diperiksa, dihadirkan nyata fisiknya berapa, nilainya semua ada di situ, sudah ada nilainya semua. Jadi memenuhi syarat oleh panitia. Jadi ya untuk lebih meyakinkan lah, betul tidak dengan postur badannya dengan hasil nilainya itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, disitulah transparansi transparan, terbuka. Jadi semuanya dihadirkan situ. Jadi kalau mau ada yang protes itu kenapa itu pendek kok bisa nah, itu udah pasti nggak bisa karena kelihatan dari tingginya saya udah kelihatan. Terbuka lah diumumkan secara umum gitu ya. Iya, semua peserta ya. Semua peserta. Itu. Jadi Pak, setelah di parade 1 dia lulus, itu masih dikabari Pak. Masih dikabarinya sama saya Pak. Ya, saya masuk kantor pusat. Jadi mungkin ya katanya kami nggak bisa megang HP. Jadi, berarti ke pusat maksudnya? Dari provinsi, dari Banda ya? Di Kodam bukan Pak ya. Selain di karantina lah, tidak di karantina. Udah lulus di karantina gitu? Iya, dekat. Jadi belum tidak bisa. Belum lulus Pak. Lulus itu? Belum lulus. Masuk ke kantor pusat belum lulus itu Pak. Belum lulus. Di parade 1 itu dia mengabari bahwa saya masuk ke kantor pusat, mungkin nanti nggak bisa saya dihubungi katanya. Itu betul itu Dian, saya bilang betul ya katanya. Jadi selama 2 minggu Pak kami nggak ada komunikasi, karena kami nggak pakai dating, nggak pakai calo Pak. Jadi selama 2 minggu kapan pengumumannya kami nggak tahu. Pengumuman kelulusan kami nggak tahu. Jadi setelah dia mungkin hari Jumat tanggal berapa saya lupa lah hari Jumat datang dia, mungkin dia udah tahu dia bahwasanya lulus Pak. Karena kami nggak ada ke sana Pak. Jadi mungkin HP dikasih sama si Dian ini. Mungkin dikasih sama penitia, kabari sama orang tuanya bahwasanya kamu lulus. Begitulah ceritanya. Jadi setelah dia pegang HP, pertama diinbox saya Pak, di WA, di WhatsApp-nya. Ya katanya. Apa nak? Saya bilang. Datang mamanya gitu juga. Mak katanya. Mak katanya. Apa nak katanya? Bahasa kampung nggak? Cuman nggak bahasa Indonesia. Jadi setelah itu saya udah cukup ini. Apa betul ini? Si Dian pakai mana kan? Sedangkan HP-nya disita. Jadi setelah itu Pak, tunggu 5 menit Pak, baru dia telepon. Kurasa udah sama orang tua aku ini pikirnya, baru di teleponnya. Begitu di teleponnya, Mak, ya aku lulus aku pendidikan katanya. Alhamdulillah. Saya bilang lah, oh Ma, ini betul juga ini Dian. Itu pun belum percaya saya Pak. Belum percaya saya. Apa betul apa enggak kan gitu? Jadi setelah itu, jadi kayak mana Dian? Baju-bajumu kayak mana? Kalau masuk pendidikan, udah ditanggung negara semua ya. Bajuku pun udah aku loreng ini ya katanya. Betul. Aku udah dikasih katanya. Itulah Pak kejadian perjalanan si Dian ini Pak. Tak terduga ya. Allah kasih. Betul Pak. Allah ya kan. Itu pun saat itu belum percaya karena masih melalui HP Pak. Belum nampak ya. Saya percaya Pak, betul. Enggak video call. Video call memang Pak, cuma dia masih baju putih, hitam putih dia Pak. Belum percaya saya. Jadi banyak juga orang yang bilang Pak ya kan, gini,
Jadi kenapa kemarin waktu masa kelulusan kalian nggak ke sana katanya Pak? Iya. Kami nggak tahu. Sementara orang tuanya datang ke sana Pak. Oh gitu. Orang tuanya datang ke sana untuk menjemput anaknya yang udah lulus Pak. Iya. Tapi kami sama sekali nggak ada yang mengasih tahu. Setelah dia tahu lulus Pak, makanya kami tahu. Begitulah kejadiannya. Jadi itu pun saya belum percaya sebetulnya. saya Pak. Setelah 3 minggu dia masuk pendidikan Pak. Iya. Setelah 3 minggu dia masuk pendidikan, mungkin dia udah dikasih taunya sama panitia bahwasanya kami udah dimasukkan grup siswa prajurit Pak. Jadi info-info itu dari situlah kami tahu Pak. Nah, kebetulan nomor HP anak saya itu hafal. Karena selama pendidikan dia Pak, HP tetap disita. Komunikasi nggak bisa Pak. Komunikasi nggak bisa. Setelah masuk kami WA grup itu Pak, jadi ada informasi minggu ketiga udah bisa kunjungan. Itu di mana itu pendidikannya tuh? Di Rindam di Matai. Rindam Matai. Oh, di Kodam ya. Ya, di Kodam. Jadi ketemu anaknya pada saat acara setelah 3 minggu itu ya? Setelah 3 minggu Pak ada kunjungan. Ya, kunjungan keluarga. Baru tahu baru ke situ ya. Baru. ini yang lucu. Jadi kami ke sana lah Pak sama orang rumah. Ini luar biasa ceritanya. Jadi sana lah kami Pak sama orang rumah. Apa memang betul anak saya luluskan gitu Pak kan? Jadi setelah kami ke sana Pak, berdua sama orang rumah, pergilah kami ke Rindam Pak. Orang itu dibariskan Pak rupanya. Dibariskan orang itu Pak. Jadi jangan lupa sama anaknya yang mana. Yang mana anaknya? Jadi kita lah mengenal anak kita Pak. Dibariskan orang itu Pak. Tahu juga anak itu. Tahu lah. Karena sudah berubah ya kan. Pakai satpam dia. Cuman agak bingung juga pertama. Oh bingung. Yang mana anak dia? Apa betul anak saya ada di sini kan? Setelah itu kan 3 bulan ya. Setelah 3 minggu. Oh 3 minggu. Baru 3 minggu. Kunjungan orang. Baru bisa 3 minggu. 3 minggu baru dikunjungi Pak. Jadi setelah kami jumpa Pak, dihormatnya saya Pak. Disitulah menangis air mata saya Pak, menetes Pak air mata saya dihormat. Gitu. Saya rangkulah terus rupanya betul anak saya lulus tentara. Baru yakin ya? Baru yakin. Tanpa ada orang dalam, tanpa ada daging saya Pak. Tanpa biaya. Tanpa biaya ini Pak. Biaya hanya transport mungkin ya. Mungkin kebutuhan hari-hari itu aja. Mungkin ada biaya Pak, biaya fotokopi, untuk biaya transportnya ke sana Pak. Nah itu mungkin. Untuk kesehatan pemeriksaan kesehatan. Kalau pemeriksaan gratis, kalau sudah masuk di seleksi tahapan seleksi ya gratis. Gratis gitu. Gratis Pak. Kalau kita mandiri, itu kan baru bayar kan. Maksudnya sebelum dia ada kegiatan penerimaan, kita mau periksa mandiri ya bayar. Sama kayak kita check up biasa ke medical persiapan pengen tahu kita juga kondisi kesehatan kita seperti apa. Karena kan di Indonesia ini kan masih malas atau kurang perhatian lah dengan kesehatan kan. Kita kan jarang ya, kalau di luar negeri itu mungkin per 6 bulan rutin mereka ngecek ini kita kan enggak. Kalau kita kan kalau agak sakit baru kayaknya nih enggak ada merasa sehat terus. Ya betul. Ya sebelum kita kegiatan penerimaan seleksi itu ya lebih baik kita check up dulu. Itu baru mandiri ya. Betul. Daripada kita udah capek-capek latihan fisik apa semua, ternyata ada fisik kita yang mungkin tidak memenuhi syarat kan. Udah perbaikilah saat itu ya. Ya, kalau bisa diperbaiki situ. Kadang kan butuh prosesnya lama memperbaiki kesehatan tuh kan. Kembali kepada Pak Darwin tadi ini. Pak Darwin ini termasuk murid saya dulu waktu saya ngajar di SMA Pak Darwin. Jadi ketemu lah ya di sini. Alhamdulillah aja nih, kalau nggak diundang nggak tahu nih. Ini juga ini. Kebetulan juga alhamdulillah putranya lulus di tentara. Kami pun bahagia juga Pak. Ya. Artinya kita pun senang juga ada dari masyarakat Subul Salam ya, karena wilayah kerja saya di Subul Salam, semakin banyak yang diterima itu kita juga senang juga bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Meski pengabdian itu tidak harus lewat tentara kan. Betul. Memang ya kadang kita beratnya itu kalau ada kegiatan mungkin tugas operasi kan, itu yang paling terasa berat di situ, meninggalkan keluarga dalam jarak sekian waktu lama gitu. Itu yang sebenarnya yang membuat kita berat. Tapi kalau kegiatan sehari-hari normal lah.
lebih fleksibel sebenarnya, karena kan terutama di satuan kewilayahan kan, karena fungsi utama di TNI itu kan ada operasi tempur dan teritorial. Kalau teritorial itu lebih fleksibel. Seperti yang sekarang kita dilibatkan ketahanan pangan, stunting, penanganan itu semua hal bencana. Jadi kita ya di masyarakat, ya apa yang bisa kita kerjakan bermanfaat dengan masyarakat, itulah yang kita kerjakan. Saya ini Pak Dandim, saya melihat ini kan ada di di website rekrutmen. Ya, ada rekrutmen TNI ADML bagi netizen ataupun warga Kota Subuh Salam yang untuk melihat secara jauh bagaimana persyaratannya, ya kan, bagaimana waktunya dan lokasinya, bisa melihat di website TNI. Nah, mungkin di acara ini nanti mungkin nanti kan ada satu halaman atau apa gitu kan, termasuk websitenya, website rekrutmen, syarat-syaratnya apa, jadi masyarakat bisa terutama bisa tahu lah, pelajar yang sudah lulus SMA bisa mengikuti seleksi. Ini contoh kita ini, bahwasanya masuk tentara itu gratis tanpa dipungut biaya. Jangan percaya dengan calo. Betul. Jangan percaya, gitu Pak Dandim kan? Ya, betul. Itu kalau kita percaya sama calo, udahlah nggak zamannya lagi Pak Dandim. Ya, sudah bukan waktunya lagi lah. Udah waktu lagi. Harus yakin dengan kemampuan. Ini open, transparansi sekarang Pak Dandim kan? Open ini. Yang penting kita ada ikhtiar usaha, itu pasti kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Usaha, ya. Banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak usaha kita berdoa. Itu aja kuncinya kita. Menyiapkan diri kita dengan semua tadi, dan terakhir adalah berdoa. Gitu Pak Dandim kan? Pemirsa yang berbahagia, saya pikir bincang kita berkaitan dengan penerimaan prajurit ini kita padai saja, karena saya yakin nanti pemirsa ini kalau mau tahu tentang hal lebih luas, boleh datang Pak Dandim ya? Ya, boleh. Datang ke Kodim, Koramil, atau Babinsa. Silakan komunikasi apa saja yang perlu sama inilah Bang Darwin. Silakan nanti datang ke rumahnya. Di mana rumahnya? Rumah saya Pak di Jalan Raja Tua Layoram Pak. Raja Tua Layoram di daerah mana tuh? Ciri-cirinya biar tahu orang datang kan, tak ada mau tanya kan? Dekat kantor dewan ya? Lewat kantor dewan Pak. Kantor dewan. Nanti cari aja namanya Darwin Brutu ya? Darwin Brutu. Sebelah kiri, sebelah kanan dari sebelah kiri. Perkantoran sebelah kiri Pak. Yang ada jualan itu bukan? Di depan warung Pak. Depan warung. Nah, jadi pemirsa, warga Kota Subuh Salam yang ingin tentunya masuk tentara ini, silakan. Kalau nggak percaya, datangi saja beliau di rumahnya. Kalau untuk nanti tahu tentang lengkapnya bagaimana persyaratan semuanya, kita kirim emailnya atau website tentang penerimaan itu, atau datang saja ke Kodim atau Koramil atau Babinsa. Kalau nggak sempat, Babinsa itu udah ada banyak Pak Dandim kan? Ya, banyak. Kita di tiap desa ada Babinsa. Silakan bertanya, konsultasi. Intinya adalah Pak Dandim bersama prajurit di bawah komandonya telah siap untuk melatih anak-anak kita Subuh Salam. Anda mungkin Pak Dandim, pesan terakhir Pak Dandim, silakan. Saya Letkol Infanteri Ulmah Nugroho, Dandim 0118 Subuh Salam, memanggil pemuda-pemuda Subuh Salam untuk mengikuti seleksi dalam penerimaan secata. Jadi negara dan bangsa memanggil putra-putra terbaik Subuh Salam untuk terlibat dalam bidang pertahanan negara kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mempertahankan bangsa dan negara ini? Mungkin itu saja. Semangat. Silakan Pak Darwin, ada pesan mungkin? Intinya Pak ya kan. Intinya anak-anak kita persiapkan diri. Ya. Kalau mau tes murni, jangan pakai dekin, jangan pakai calo. Insya Allah lulus murni. Insya Allah. Semangat. Ya. Jadi kita pikir semua semangat. Ya. Siapkan diri kita untuk masuk ke TNI dengan ikhlas, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah lulus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.